Anda kembali bersama kami dalam Market Opening pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita di hari ini, kami punya informasi terkait sejumlah emiten. Dalam emiten update kali ini langsung saja kita lihat bersama pemirsa. Yang pertama adalah semester 1 pendapatan PT Astra International atau ASII naik 20% secara year on year ke 107,4 triliun rupiah. Kemudian emiten berikutnya sempat mengalami kerugian. PT Siloam International atau Silo berhasil raup laba 291,53 miliar dan pendapatan naik 52% secara tahunan menjadi 2,51 triliun rupiah. Dan emiten selanjutnya yakni Indosat, di mana pendapatan PT Indosat atau ISAT naik menjadi 14,9 triliun pada semester 1 2021. Dan berikutnya ada dari Bank Mandiri, laba bersih Bank Mandiri atau BMRI tumbuh 21,45% pada kuartal 2 2021. Ya, dari emiten update kembali kita lanjutkan diskusi kita kali ini bersama dengan Bapak Maximilianus Nikodemus, Direktur Asosiasi Riset dan Investasi PT Pilarmas Investindo. Pak Maksi, sebelum kita lanjutkan ke emiten ya Pak Maksi, tadi pertanyaan saya masih tertahan di indeks harga saham gabungan sendiri. Dengan berbagai kondisi yang ada, ini akhirnya peluangnya sebetulnya atau arahnya kemana IHSG dalam waktu dekat? Arahnya dalam waktu dekat. Jadi kalau kita lihat Mas Fajar, sebetulnya saat ini bagi indeks kita gitu ya, indeks butuh sesuatu hal booster, dorongan. Jadi bukan cuma kita aja yang butuh vaksin booster. Indeksnya pun juga butuh booster Mas Fajar. Kenapa? Karena kalau tidak diikuti dengan booster, kalau kita sebetulnya saat ini indeks sudah jauh lebih baik. Kenapa? Kalau kita lihat kemarin mainnya cuma di angka 6.000 sampai 61, kali ini sudah mulai bermain di antara tentang 61 hingga di titik atas 6140. Nah, kalau kita lihat sebetulnya ada kemungkinan pasar kita punya salah satu booster, apalagi nanti kita akan ada listingnya buka gitu ya. Ini akan menjadi salah satu booster yang positif bagi indeks kita sebetulnya. Nah, pertanyaannya adalah balik lagi, diikuti dengan fundamental yang kuat nggak Mas Fajar? Karena kalau misalkan indeksnya terus-menerus mengalami kenaikan, kenapa? Karena adanya ekspektasi, adanya yang namanya harapan tapi tidak diikuti dengan fundamental yang kuat, lama-kelamaan nanti akan terjadi koreksi. Nah, batu sandungannya ini, COVID-nya ini kita mesti kendalikan dulu. Biar apa? Ketika indeksnya mengalami kenaikan, diikuti dengan fundamental yang kuat. Jadi jangan sampai kopong Mas Fajar, begitu. Nah, jadi kalau kita lihat sebetulnya pekan ini sudah cukup baik, kami melihatnya, tapi sudah memasuki hari kelima, terlihat sudah mulai menunjukkan fase konsolidasi, jadi tetap mesti hati-hati. Tapi apakah masih ada peluang untuk mengalami kenaikan? Masih. Kami melihat indeks ini masih punya peluang kenaikan dengan tingkat probabilitas sebesar 72% menuju ke 6185 dengan titik bawah yang tidak boleh lewati itu di 6075. Karena kalau misalkan sampai nanti lewat, ada kemungkinan indeksnya berbalik arah kembali ke 6.000 gitu Mas Fajar. Oke, 6.185 ini bisa diperhatikan pemirsa, dan juga 6.075 juga sebagai antisipasi jika memang akhirnya tertembus justru pembalikan arah yang akan terjadi dari indeks harga saham gabungan. Sementara tadi yang juga saya highlight, boosternya juga memang masih dibutuhkan begitu ya untuk indeks harga saham gabungan ataupun market dalam negeri sendiri. Nah, apakah kemudian booster tersebut juga datang dari hasil atau realisasi kinerja dari emiten Pak Maksi yang memang sudah dirilis dalam beberapa waktu belakangan ini? Sebelum saya spesifikkan keempat emiten yang tadi saya bawakan, secara general apakah kemudian itu sudah cukup menjadi booster? Sejauh ini kalau kita katakan bisa Mas Fajar. Kenapa? Kan kalau kita lihat sebetulnya COVID Delta ini kan baru masuk untungnya di semester kedua. Jadi kita masih punya kesempatan di tahun ini, semester 1 itu kita mulai kembali menggeliat perekonomian kita, mulai adanya stimulus gitu kan ya, mulai dari PPNBM atau apapun itu. Terus yang kedua, kebijakan moneter. Nah, tentu ini menjadi salah satu hal yang penting ketika kombinasi antara kebijakan fiskal, moneter itu mampu mengangkat perekonomian kita khususnya di semester pertama. Nah, kalau kita lihat sebetulnya bahwa semester 1 ini boleh kita jadikan sebetulnya momentum khususnya kuartal kedua.
kami selalu mengatakan bahwa kuartal kedua ini menjadi salah satu momen yang sangat penting, Mas Fajar, apabila kita menginginkan pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga dan keempat itu bisa mengalami kenaikan. Tapi kalau kuartal keduanya ini kita tidak bisa survive dalam artian kita punya data pertumbuhan ekonomi yang bagus gitu ya, kami cukup khawatir pada pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga dan keempat. Tapi kami masih optimis. Tapi yang cukup membuat kami pesimis itu saat ini sudah ada delta muncul lagi gitu ya, kawannya delta plus. Nah Ya. ini menjadi Itu yang menjadi kekhawatiran lagi ya. Betul. Baik. Yes, Mas Fajar. Itu yang memang juga harus kita antisipasi sambil kita menanti data-data terbaru, termasuk juga realisasi kinerja dari emiten di kuartal 3 dan kuartal 4 nanti. Nah ini yang juga saya ingin ulas Pak Maksi terkait dengan kinerja emiten. Ada 4 tadi yang sudah kami sampaikan. Ya. Ada yang pertama Astra International ini yang mencatatkan pendapatannya naik 20% secara tahunan ke level, maksud kami ke angka 107,4 triliun rupiah. Astra International realisasi semester 1 cukup positif. Apakah kemudian ini menjadi satu indikasi positif pemulihan sudah ada dan juga bisa menarik kembali untuk investor untuk ASII? Ya, memang kalau kita lihat ASI ini, kalau kita lihat kemarin begitu Mas Fajar beritanya bahwa sektor agribisnis dan otomotif masih bisa kasih kontribusi yang sangat besar positif, katakan begitu. Apalagi kalau kita lihat kemarin ada dukungan juga baik dari PPNBM, yang kedua dari kenaikan harga komoditas. Nah, ini menjadi salah satu poin yang penting untuk menopang kinerja ASI di semester 1 ini. Nah, kami cukup yakin sebetulnya, apalagi kalau kita bicara ASI, salah satu grup besar yang punya diversifikasi bisnis yang begitu luar biasa, apalagi tahun ini sudah mulai masuk ke sektor teknologi. Kami percaya bahwa ASI ini akan berpeluang mengalami kenaikan khususnya di semester kedua ini. Tapi memang kalau kita lihat sebetulnya daya beli menjadi salah satu hambatan gitu ya, khususnya dari sisi sektor otomotif. Namun kalau kita lihat sebetulnya stimulus yang disiapkan gitu ya cukup bisa menopang daya beli. Tapi jangan sampai pengendalian COVID-nya terlalu lama sehingga membuat kita semua masyarakat itu menunda konsumsinya. Nah, kalau sampai nanti sudah menunda konsumsinya, khawatirnya daya belinya akan kembali mengalami penurunan, Mas Fajar. Nah, untuk ASI kami lihat masih sangat baik. Kami punya target price untuk jangka panjang di 6.300 dengan rekomendasi beli. Oke, 6.300 Pak Maksi ya? 6.300 tadi ya? Iya, 6.300 untuk jangka panjang ya. Jangka panjang. Nah ini karena memang akhirnya dalam jangka pendek, jika kita lihat 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, year to date, 1 tahun ini merah untuk Astra International. Jadi memang harus mindset atau strateginya jangka panjang yang memang harus diambil untuk ASI? Kalau ASI ini sebetulnya kalau mau main jangka pendek menurut saya kurang asik, Mas Fajar. Kan begitu, karena barusan juga Mas juga sudah menyampaikan, Mas Fajar, bahwa 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan loyo ya Mas ya. Memang kalau kita lihat memang loyo. Tapi kalau kita lihat kinerjanya dan diversifikasinya, itu menjadi salah satu kekuatan inti dari ASI untuk bisa bangkit khususnya masuk semester kedua ini. Tapi jangan harapkan harga sahamnya mengalami kenaikan dalam waktu yang singkat gitu ya. Kalau kita bicara ASI, saat ini harganya kami boleh bilang cukup berada di posisi yang murah gitu ya. Tapi boleh melakukan akumulasi beli kalau harga ASI berada di bawah 4450. Nah, ini menjadi salah satu yang menarik, Mas Fajar. Itu artinya secara jangka pendek ASI masih berpeluang untuk mengalami penurunan. Jadi jangan tergesa-gesa untuk membeli. Oke, ASI masih punya peluang, terutama tadi long term ya, strateginya 6.300-an. Silakan saja untuk diperhatikan. Hari ini Astra International di Rp4.700 per saham, masih bergerak di level-level tersebut. Baik, dari Astra International masih ada 3 emiten lainnya, Pak Maksi, tapi kita harus jeda kembali. Pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, market opening segera kembali sesaat lagi.